Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Shu'aib والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Qala, telah berkata al-mala'u, para pemimpin, allazina, orang-orang yang astakbaru, mereka menyombongkan diri, min, dari kaumihi, kaumnya. Lanukhrijannaka, sungguh kami akan mengeluarkanmu, ya Shu'aib, wahai Shu'aib, wallazina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, ma'aka, bersamamu, min, dari qaryatina, negeri kami, atau lata'udunna, kalian sungguh akan kembali, fi, dalam millatina, agama kami. Qala, dia berkata, awalau, apakah meskipun, kunna, kami adalah karihin, tidak suka. Nah, jadi di sini masih menyambung pembahasan ayat sebelumnya, yakni tentang kisah Nabi Shu'aib ya alaihi salam. Nah, Nabi Shu'aib berdakwah ya kepada kaumnya untuk menyembah Allah tentunya ya dengan syariat yang dibawa dari Allah, karena kaumnya mempersekutukan Allah ya. Maka di sini ajakan Nabi Shu'aib ya ditolak dengan kesombongan. Nah, pemuka-pemuka kaumnya menyombongkan diri dari kaum Shu'aib dan mereka berkata, wahai Shu'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami. Kemudian Nabi Shu'aib berkata, apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka. Nah, jadi sudah sunatullah ya seperti itu dari zaman Nabi Adam ya sampai zaman Nabi Muhammad, bahkan sampai akhir zaman. Ini akan terus terjadi antara golongan yang menyeru kebaikan dan golongan yang senantiasa dalam kebatilan. Itu pasti terjadi perseteruan ya, dimana orang-orang yang kafir ya khususnya ini tidak akan pernah merasa tenang selama ada orang-orang beriman. Jadi mereka ini selalu berusaha untuk mengembalikan ya orang-orang beriman tadi untuk kembali kepada agama kami, kata mereka. Jadi mereka tidak akan berhenti memusuhi ya orang beriman sampai mereka bisa mengajak ya orang-orang Islam itu mengikuti agama mereka. Itulah tujuan akhir ya kaum kafir. Allah di sini membongkar ya sifat watak orang kafir itu dari zaman ke zaman itu sama. Jadi mereka senantiasa berusaha ya untuk memurtadkan orang Islam. Itu tujuan akhir mereka. Seminimal-minimalnya mau mengikuti peraturan ya dari mereka yang tentunya menjauhkan kita dari Islam. Nah, kemudian Nabi Shu'aib menjawab ya, kendati pun kami tidak suka. Nah, jadi Nabi Shu'aib tidak suka ya dengan perilaku kaum kafir ini yang bahkan mengancam ya akan mengusir Nabi Shu'aib dan para sahabat yang beriman, itu diancam diusir dari negerinya. Nah, seperti itulah karakter ya orang kafir. Mereka sangat membenci ya orang-orang Islam, orang-orang yang taat. Dan sekarang kita melihat hampir di seluruh dunia ya umat Islam dimusuhi ya bersama, mereka satu musuhnya, sementara mereka bersatu padu ya memusuhi umat Islam. Jadi orang-orang kafir itu bersatu padu, sedangkan kita umat Islam satu-satunya musuh ya bagi mereka. Nah, kalau kita di sini tidak bersatu, maka memang akan sangat berat ya perjuangan kita untuk mencapai kembali kejayaan Islam.
Karena di dalam hadis Rasulullah, Allah menginginkan umat Islam itu yang berkuasa harusnya di muka bumi. Karena dengan berkuasanya umat Islam, maka amanah Allah ya terhadap bumi ini yang dapat menjaga ya seluruh ciptaan Allah di bumi itu, Allah yakin hanya orang-orang yang berimanlah yang dapat memegang amanah sehingga bisa ya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, orang-orang berimanlah yang bisa menjaga bumi ini tetap dalam keadaan keselamatan. Karena keselamatan dan berkah Allah itu dikaruniakan hanya kepada bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, jadi kita di sini tidak perlu mundur ya dengan berbagai macam kejadian fakta saat ini. Kita harus kuat karena itulah yang dicontohkan ya para nabi dan rasul. Seberat apapun peperangan mereka terhadap umat Islam, kita tidak boleh gentar sedikit pun. Nah, di sini kita akan melihat kembali bagaimana keteguhan hati Nabi Syuaib dan kaumnya yang beriman untuk tetap ya dalam dakwah, dalam berpegang teguh kepada tali agama Allah. Sekalipun mereka tadi diancam untuk diusir dari negerinya. Kita lanjut di ayat 89. Qad iftaraina 'ala Allahi kadhiban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilma 'ala Allahi tawakkalna Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qadi artinya sungguh, aftaraina kami telah mengada-adakan Allah terhadap Allah kaziban kebohongan. In jika udna kami kembali fi millatikum pada agama kalian. Ba'da iznajjanallahu minha setelah Allah menyelamatkan kami ya darinya. Wama dan tidak yakunu tidak mungkin lana an na'uda bagi kami untuk kembali fiha di dalam illa kecuali ayyasha Allahu rabbana kecuali Allah Tuhan kami yang menghendakinya. Wasi'a rabbuna Tuhan kami tadi meliputi ya kekuasaan atau menguasai kulla segala syai'in segala sesuatu ilman dengan ilmunya. Alallahi hanya kepada Allah tawakkalna kami pasrah. Rabbana ftah wahai Tuhan kami engkau bukakanlah keputusan bainana antara kami wa baina dan antara kaumina kaum kami bil haq dengan yang hak wa anta dan engkau khairu sebaik-baik al-fatihin pembuka atau pemberi keputusan. Nah, di sini Nabi Syuaib kemudian menjelaskan betapa kalau sampai ya orang Islam itu murtad, artinya di sini sungguh kata Nabi Syuaib kami telah mengadakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu. Nah, jadi ketika seseorang itu murtad dari Islam ya, keluar dari Islam, maka disamakan dengan mengadakan kebohongan yang sangat besar kepada Allah. Nah, setelah Allah menyelamatkan kami darinya. Nah, mengapa dikatakan di sini mengadakan kebohongan besar? Artinya ketika seseorang sudah beriman, kemudian dia murtad keluar dari Islam, berarti dia menganggap ya semua yang dia percayai selama ini ya, bahwa Allah adalah Tuhan, pencipta, Rasulullah, pembawa wahyu, itu semuanya bohong. Itu kalau dia murtad, berarti dia selama ini tidak yakin, tidak percaya sehingga menganggap semua itu kebohongan. Nah, seperti itulah yang Allah sampaikan betapa besarnya ya murkanya Allah bagi orang-orang Islam yang keluar dari Islam, yang murtad. Sehingga hukuman dalam syariat Islam ketika syariat Islam ditegakkan ya, kita lihat pada zaman Rasulullah sampai khalifah, nah maka
orang yang murtad ini hukumannya dibunuh karena saking besarnya ya, dan akibat ya dari orang murtad ini lebih besar di masyarakat. Nah, mereka ini bahkan kadang setelah murtad justru dengan pengetahuannya tentang Islam malah menjelek-jelekan Islam. Itu yang banyak terjadi saat ini. Kita lihat ya di medsos, kaum murtadin itu dengan segala cara, dengan ayat-ayat Allah dia menghina ya, menghina Rasulullah, nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari itu pantaslah mungkin ya hukuman bagi mereka itu adalah hukum bunuh ya di dalam Islam. Nah, karena mereka dianggap mengadakan kebohongan yang sangat besar karena mereka keluar ya dari kepercayaan yang harusnya mereka jaga. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya, ini Nabi Syuaib ya masih mengatakan tadi, jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Nah, di sini kita melihat betapa Nabi Syuaib ya benar-benar dia merasa pasrah ya kepada Allah. Artinya dia sadar bahwa tidak ada kuasa untuk bertahan dalam keimanan, walaupun betapa sangat ingin ya beliau dalam kondisi keimanan, namun segala hasil kita pasrahkan kepada Allah. Artinya kita di sini jangan pernah merasa bangga ya, merasa kita hebat dengan keimanan kita, dengan keislaman kita, dengan kemampuan kita misalnya melakukan amal-amal soleh, karena semua itu tiada daya dan upaya kita kecuali karena anugerah Allah semata. Jadi tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan ya amal-amal soleh kita. Misalnya ya kita berhasil naik haji, misalnya diberikan segala macam fasilitas oleh Allah, kelancaran, itu digombor-gomborkan dengan bangga, merasa kita ini baik, mendapat karunia, nauzubillah ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam amal-amal soleh kita di sini, karena kita dicontohkan ya di sini dari Nabi Syuaib bahwa segala kekuasaan itu mutlak ya karena karunia Allah semata. Jadi kemampuan kita berada dalam keimanan, ketaatan, kalau bukan karunia Allah, di sini kata Nabi Syuaib, kami tidak mungkin ya untuk bisa bertahan dalam keimanan. Nah, di sini kepada Allah lah kami bertawakal. Nah, karena itu setelah kita melakukan segala macam kebaikan yang kita niatkan ikhlas ya karena Allah, maka selanjutnya kita harus senantiasa bertawakal, berserah diri kepada Allah. Jangan tadi ada perasaan kita hebat, kita mampu ya karena kebaikan kita, namun semata-mata kebaikan itu karena karunia dari Allah. Dan kita juga tidak memandang kita lebih ya melihat orang-orang misalnya yang melakukan keburukan. Nah, justru kita ketika melihat orang melakukan keburukan, kemaksiatan, kita membenci perbuatannya. Namun kita tetap mendoakan orang itu untuk mendapatkan hidayah, karena sebelum orang itu meninggal ya, kita masih terbuka lebar untuk mendoakannya mendapatkan hidayah. Termasuk orang kafir sekalipun, ketika mereka masih hidup, itu masih terbuka pintu untuk mendoakan mereka mendapatkan hidayah. Nah, sebaliknya di dalam hadis dijelaskan ketika orang kafir itu ya sudah meninggal, nah baru di situ kita tidak boleh lagi mendoakan, karena ketika sudah dia meninggal dalam kondisi kafir ya seperti orang tuanya Nabi Ibrahim, maka Allah melarang ya kita mendoakan. Nah, itu tuntunan di dalam Islam seperti itu. Namun selama orang itu masih hidup ya, mau dia sejahat apapun, kita membenci perbuatannya. Namun terhadap orangnya sendiri kita doakan untuk mendapatkan hidayah. Karena setiap doa yang baik yaitu akan langsung naik ke langit ya ibu-ibu, pintu langit itu terbuka. Jadi setiap doa yang baik itu pintu langit terbuka, kemudian doa yang sama itu akan Allah berikan kepada kita, kebaikan yang serupa, bahkan kebaikan yang lebih dari yang kita berikan. Nah, jadi ketika kita berbuat baik, itu Allah akan balas ya, entah balasannya di dunia, entah nanti di akhirat, dan itu dijamin oleh Allah. Pintu langit terbuka dan kita mendapatkan balasan yang minimal sama, bahkan bisa jadi lebih baik balasannya. Nah, sebaliknya ketika kita mendoakan kejahatan ya, keburukan, nah maka itu pintu langit tertutup ibu-ibu. Nah, jadi pintu langit tertutup, kemudian mantul jatuhnya ke kita lagi. Nah, itulah gambaran betapa buruknya ketika kita melakukan
kejahatan maupun doa-doa yang buruk, itu tidak akan tiada lainnya akan kembali kepada kita yang melakukannya. Nah, terkecuali di sini misalnya para penjahat ya istilahnya, orang-orang yang berbuat maksiat itu sudah keterlaluan terang-terangan misalnya, kemudian dia jelas-jelas memusuhi umat Islam. Nah, itu dalam rangka kemarahan kita karena mereka telah menistakan agama misalnya, kemudian menghina Rasul, itu doa yang diperbolehkan. Nah, namun kalau selama itu masih misalnya perkara menyangkut kita tersinggung, seperti yang dicontohkan Ali bin Abi Thalib ya, beliau dihina habis-habisan ya oleh orang kafir segala macam, beliau tidak marah ya, karena yang dihina itu dirinya. Nah, dirinya dikatain macam-macam yang buruk, dia tidak marah. Namun ketika yang dihina itu adalah Allah, Rasulullah, maka dengan dengan kekuatannya ya, dia segera ya pedangnya itu langsung dia keluarkan. Nah, itulah gambaran. Dan sebaliknya, kita pernah dengar cerita Ali bin Abi Thalib dalam peperangan. Ketika dia sudah mau menebas leher ya, ini kebalikannya, sudah mau menebas leher orang kafir yang menghinakan Islam, namun dia kemudian minta maaf, minta ampun. Nah, kemudian maka langsunglah dia sarungkan pedangnya. Itulah gambaran kemarahan itu dibolehkan dalam rangka kita marah terhadap agama Allah dihina, kemudian Rasulullah dihina, artinya penistaan agama. Namun sebaliknya tadi, kalau hanya karena misalnya kita tersinggung atau kita dikata-katain yang buruk, maka kita contohlah seperti Rasulullah, seperti Ali bin Abi Thalib, para sahabat, mereka memaafkan berlapang dada. Karena ketika kita memaafkan, disitulah pahala yang tanpa batas. Jadi ada amalan yang pahalanya itu sangat besar sampai malaikat itu tidak bisa mencatatnya. Yaitu yang pertama pahala kesabaran, dan yang kedua itu adalah pahala memaafkan. Ada 3, dan yang ketiga itu pahala orang yang berpuasa. Nah, jadi 3 amalan ini itu malaikat tidak tahu berapa pahalanya saking besarnya, dan itu rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu seberapa besar kesabaran seseorang, seberapa besar puasanya, keikhlasan dalam berpuasa, dan seberapa besar hatinya, kelapangan hatinya ketika memaafkan orang lain. Nah, jadi itulah 3 amalan yang kata malaikat dia tidak bisa mencatat saking besarnya pahalanya, dan itu hanya Allah yang tahu. Nah, kemudian tadi terkait ayat 89 tadi, artinya setelah kita melakukan sesuatu dengan benar ya, mengikuti aturan Allah, mengikuti syariat ya, maka sesudah itu kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah untuk menilai. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Nah, di sini para mufasir menjelaskan, Nabi Syuaib ini ketika berdakwah itu sudah sangat ditolak ya, bahkan dimusuhi, maka beliau akhirnya sudahlah kita fokus gitu ya dengan ketaatan kita, artinya ya sudah masing-masing ya, seperti di zaman Nabi juga, lakum dinukum waliyadin, agamamu silahkan, kami juga dengan agama kami, tapi kami mohon jangan saling mengganggu. Nah, itulah yang dilakukan Nabi Syuaib ya ketika dakwah itu ditolak, asal jangan saling mengganggu. Dalam Islam itu tidak masalah ya berdampingan dengan orang kafir selama mereka tidak memusuhi kita, selama mereka tidak menghalangi kita beribadah, maka kita diperintahkan Allah untuk hidup secara damai, bahkan saling bermuamalah dengan baik. Namun, ketika terjadi mereka memusuhi kita, disitulah maka Islam harus tegas, menyatakan perang itu kepada orang-orang kafir yang memusuhi. Nah, kemudian tadi Nabi Syuaib ya memohon kepada Allah agar Allah lah yang memberi keputusan, karena beliau sudah berusaha maksimal ya untuk berdakwah. Nah, kemudian kita lihat di sini di ayat 90 apa yang dikatakan ya oleh orang kafir ya ketika Nabi Syuaib tadi meminta saling untuk menahan diri ya, tidak saling mengganggu, maka kaum kafir mengatakan di sini di ayat 90,
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. Waqala, dan telah berkata al-mala'u, para pemimpin, allazina, orang yang kafaru, mereka yang kafir, min kaumihi, dari kaumnya, la ini taba'tum, sungguh jika kalian mengikuti Su'aiban, mengikuti Su'aib, innakum, sungguh kalian, izalla khasirun, jika demikian benar-benar orang yang rugi. Nah, jadi pemuka kaum kafir ini mengatakan ya kepada masyarakat di sini ya, mereka berkata, sungguh jika kalian mengikuti Nabi Syuaib ya, mengikuti Syuaib, maka kamu menjadi orang-orang yang rugi. Nah, itu kata orang-orang kafir, justru kalau mengikuti Nabi Syuaib itu orang-orang yang rugi. Itu yang mereka sampaikan ya kepada masyarakat umum. Nah, maka kemudian ya setelah tindakan mereka itu di sini mengatakan kaum Syuaib yang rugi ya, maka mukjizat Allah turunkan berupa azab di sini ya. Nah, Allah membalas kesombongan mereka dengan azab. Allah menjawab ya perkataan mereka tadi yang menyatakan orang-orang Islam itu yang rugi, orang-orang yang beriman itu yang rugi. Di sini Allah berikan mereka azab yang sangat menghinakan dan sangat pedih ya. Kita lihat di ayat 91 azabnya, yaitu fa'akhazathumur rajafatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Nah, jadi sudah berkali-kali kita melihat peristiwa ketika kemungkaran itu sudah merajalela dan dakwah itu ditolak dengan keras, maka yang terjadi Allah akan mendatangkan azab. Nah, seperti kaum Nabi Syuaib ini ditimpakan gempa yang membuat mereka mati bergelimpangan di dalam rumah mereka sendiri. Nah, kemudian kembali digambarkan bagaimana kesudahan ya orang-orang yang mengingkari ya Islam, yang memusuhi Islam, yang memusuhi dakwah, yang menghalang-halangi. Di ayat 92 Allah kembali menggambarkan dan membalas ya perkataan mereka tadi, allazina kazzabu Su'aiban ka'allam yagnau fiha, allazina kazzabu Su'aiban kanu humul khasirin. Allazina, orang-orang yang kazzabu, mereka mendustakan Su'aib, yang mendustakan Su'aib, ka'allam, seolah-olah belum, yagnau, mereka bertempat tinggal, fiha, di dalamnya. Allazina, orang-orang yang kazzabu, mereka mendustakan Su'aib, kanu, mereka adalah humul khasirin, mereka orang-orang yang rugi. Nah, dibalik oleh Allah ya menjawab. Kata Allah di sini, orang-orang yang mendustakan tadi diberikan gambaran, kita dikabarkan ya oleh Allah langsung, mereka itu benar-benar hancur ya, ditimpa gempa seakan-akan mereka itu belum pernah tinggal di negeri tersebut. Jadi negeri itu benar-benar rata ya dengan tanah. Nah, mereka yang mendustakan, kata Allah di sini, mendustakan Syuaib, itulah orang-orang yang rugi. Langsung dibalas oleh Allah. Yang rugi itu bukan kaum beriman, bukan kaum yang mengikuti Nabi Syuaib, tapi justru orang-orang kafir itulah yang rugi. Nah, ini dijawab dengan tegas ya oleh Allah, yang rugi itu justru orang-orang kafir. Nah, kemudian selanjutnya setelah kaumnya sudah hancur, maka kembali di sini diceritakan di ayat 93, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Fatawalla, maka dia Syuaib berpaling pergi, anhum, dari mereka, waqala, dan dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad, sungguh, ablagtukum, telah aku sampaikan pada kalian, risalah Rabbi, dari Tuhanku,
Wa nasahtu, dan aku telah beri nasihat lakum kepada kalian. Fakaipa, maka bagaimana asa aku bersedih ala atas kaum kafirin, orang-orang yang kafir. Nah, setelah tadi kaumnya hancur ya oleh gempa, maka di sini Nabi Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasehati kamu, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir." Nah, artinya kalau sudah dakwah masih maksimal ya, namun mereka tetap tidak menerima, maka selesailah ya tugas Nabi dan Rasul, karena yang berhak ya untuk merubah itu kan hanya Allah, artinya bertawakal setelah itu. Nah, kita diperintahkan di sini hanya berdakwah masih maksimal. Perkara hasilnya orang mau beriman atau tidak itu kita kembalikan ya kepada kekuasaan Allah. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayat selanjutnya, di ayat 94. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. Wama, dan tidak, arsalna, kami mengutus, fi, dalam, qaryatin, suatu negeri, min, dari nabiyin, seorang nabi, illa, kecuali, akhazna, kami timpakan, ahlaha, penduduknya, bil ba'sa, dengan kesulitan, waddarra, dan penderitaan, la'allahum, supaya mereka yadarraun, mereka tunduk atau merendahkan diri. Nah, di sini, dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu. Nah, ini akibat mendustakan nabi, kita diberikan gambaran bagaimana akibat ya suatu kaum yang mendustakan dakwah Islam, yang memerangi dakwah Islam, baik dari zaman dahulu bahkan sampai akhir zaman inilah yang terjadi. Nah, melainkan kami timpakan kepada penduduknya, kata Allah, kesempitan dan penderitaan. Nah, jadi hati-hati sekali orang-orang yang berani ya memusuhi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, yaitu para nabi dan rasul, dan juga orang-orang yang meneruskan ya perjuangan dakwah nabi dan rasul, maka Allah akan memberikan ya kesempitan dan penderitaan hidup ya, nah, kepada orang-orang yang senantiasa memusuhi Islam. Nah, itu sudah sunatullah ya dari Allah, ancaman ya kepada orang-orang yang berani ya untuk memerangi dakwah Allah ya dan rasul-rasul Allah, maka Allah akan timpakan kesempitan dan penderitaan. Namun dengan kasih sayang Allah, di balik penderitaan dan kesempitan itu, Allah menginginkan supaya umat manusia itu sadar. Jadi tujuannya itu supaya sadar dan mereka mau merendahkan diri. Nah, karena kan mereka itu sombong ya dengan harta, dengan kekuasaannya, mereka merasa hebat, maka Allah mengharapkan ya dengan diberinya kesempitan, penderitaan itu, mereka segera sadar untuk merendahkan diri bahwa mereka tiada punya kekuasaan ya. Nah, kemudian di sini dilanjutkan di ayat 95. Summa baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-darra'u was-sarra'u fa akhaznahum baghtatan wa hum la yash'urun. Summa, kemudian, baddalna, kami ganti, makana, pada tempat, as-sayyi'ah, yang buruk, al-hasanah, dengan yang baik, hatta, sehingga, afau, mereka berkembang, waqalu, dan mereka berkata, qad massa, sungguh telah menimpa, aba'ana, nenek moyang kami, ad-darra, penderitaan, was-sarra, dan kesenangan, fa'ahaznahum, lalu kami timpakan pada mereka bagtan, dengan tiba-tiba, wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan.
maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari. Nah, ini artinya urutan ya, ketika diberi penderitaan, diberi kesusahan, tidak juga sadar akan kesalahannya, maka ujian lainnya itu berupa kesenangan. Nah, jadi hati-hati juga, ujian itu bukan hanya penderitaan, kesusahan atau penyakit. Kesenangan ini justru banyak orang yang tidak sadar ketika diuji dengan kesenangan, kesehatan, kelapangan, malah banyak yang tidak bersyukur, banyak yang lebih lupa daratan. Nah, di sini digambarkan ketika penderitaan tadi diganti dengan kesenangan, yang terjadi mereka tetap lupa ya, tetap tidak mau kembali kepada Allah, maka Allah akan menimpakan siksa atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari. Nah, jadi berhati-hati sekali ketika diuji dengan penderitaan, tidak mempan, tidak juga sadar. Akhirnya diuji dengan kesenangan, ternyata malah banyak yang lebih tidak sadar lagi, banyak yang lupa daratan, dan ketika itulah kemurkaan Allah sudah luar biasa memuncak ibaratnya ya, sehingga Allah langsung menimpakan siksa secara tiba-tiba, seperti contoh tadi, kematian yang secara tiba-tiba dalam kondisi kemungkaran, dalam kondisi kekafiran. Nauzubillah summa nauzubillah, itu merupakan akhir yang sangat buruk ya, dimana akhir dalam ketidakberimanan ya, dalam kekafiran. Nah, di sini pelajaran bagi kita, ketika kita diuji, kita harus segera mengembalikan kepada diri kita apapun itu ujiannya, walaupun kadang melalui orang lain. Misalnya kita dizalimi orang, kita jangan buru-buru membenci orang tersebut, tapi setiap kejadian bagi orang yang paham ya akan ma'rifatullah, ketika mengenal Allah, maka kita yakin dengan Allah yang maha adil, maha pengasih, maha penyayang, maha baik, maka di balik ujian itu pasti ada kebaikan yang kita belum pahami, ada hikmah luar biasa yang ingin Allah berikan kepada kita. Ya, seperti inilah kita analogikan ketika misalnya sakit itu ya, harus dioperasi. Nah, karena kita sudah paham ya kalau operasi itu untuk kebaikan kita, maka kita rela disakiti kan, malah bayar mahal lagi operasi. Nah, harusnya seperti itu juga ketika Allah menimpakan suatu ujian berupa penderitaan, kadang sakit, musibah. Karena kita yakin Allah itu maha baik, maha mengetahui, harusnya kita terima dengan ikhlas ya, kita sadar itu untuk kebaikan kita. Seperti kita misalnya bersikap terhadap dokter ya, karena kita yakin dokter ini sudah spesialis, ahli, dia paham betul penyakit saya ini memang harus dibuang, misalnya bagian ini memang misalnya kanker atau apa gitu. Jadi kita rela lah disakiti ya dengan operasi, itu kan sakit ya, bahkan bayar mahal. Nah, kita paham karena kita yakin tadi dokternya sudah ahlinya. Nah, harusnya kita lebih yakin lagi dengan takdir Allah, dengan Allah yang maha baik, maha rahman, maha rahim. Jadi dibalik kita memahami Asmaul Husna itu, ketika kita sudah mengenal Allah, maka yang terjadi setiap kejadian itu kita melihat itu pasti kebaikan buat kita. Walaupun tampaknya buruk, tampaknya menyusahkan, kita harus bisa menerima dengan ikhlas, dengan ridho, dengan sabar. Nah, memang berat ya, tetapi itu memang mudah bagi orang-orang yang senantiasa menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya. Nah, jadi kekuatan itu bisa kita dapatkan ya, kekuatan iman, kekuatan bisa berlapang dada, bisa sabar dalam ujian seberat apapun, itu ketika iman kita kuat. Dan penguat iman itu Allah katakan ya di surat Al-Baqarah bahwa jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Nah, ketika kita bisa sudah sholat dengan khusyuk, dengan benar-benar terhubung dengan Allah ya ketika sholat, maka disitulah muncul ya kekuatan iman yang luar biasa. Kita lihat bagaimana tegarnya tadi Nabi Syuaib ya, diuji dengan pengusiran, penghinaan segala macam. Beliau tidak gentar sedikit pun, tidak ada rasa takut. Bahkan kematian pun bagi mereka bukan hal yang menakutkan ya, ketika mereka berada dalam kebenaran. Justru bagi orang-orang beriman yang paling ditakuti itu ketika keimanan itu sudah lepas dari diri, ketika hidayah Allah itu tidak diberikan ya, karena kemurkaan Allah. Jadi yang paling ditakuti itu adalah kemurkaan Allah akibat dari kemaksiatan ataupun kemungkaran. Nah, di sini yang akhir yang didapatkan tadi, jadi jangan juga kita merasa aman ya ketika
diberikan kelapangan, kesehatan, harta yang banyak mungkin ya, kemudian segala dunia itu kayaknya berpihak kepada kita, tapi sementara kita dalam kemaksiatan, misalnya ketidaktaatan. Nah, maka segala kesenangan itu justru istidraj ya, bukanlah karunia dari Allah, tapi merupakan musibah sebenarnya di balik itu. Karena orang yang seperti ini tiba-tiba nanti Allah akan berikan siksa secara mendadak ya. Jadi dia belum sempat bertobat, tiba-tiba dimatikan, itu adalah akhir yang sangat buruk. Nah, nauzubillah summa nauzubillah. Demikian ibu-ibu dari ayat ini, hikmah yang kita petik ya. Tadi yang pertama di ayat 88 itu sudah sunatullah ya, bahwa dalam setiap zaman, setiap kehidupan itu pasti ada kebaikan dan keburukan itu memang selalu berseberangan, di mana di sini dijelaskan oleh Allah orang-orang yang kebatilan, orang-orang yang jahat itu pasti mereka tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah berhenti memusuhi kita, tidak akan pernah berhenti mengajak kita sampai kita itu mengikuti agama mereka. Nah, jadi kita harus kuat-kuat ini ya untuk membentengi diri kita dan juga keluarga kita agar tidak terbawa ya oleh kekafiran ini, yang mereka caranya sekarang macam-macam ya. Nah, di sini di ulama juga menjelaskan untuk menjaga keimanan ini memang berat ya, bukan hanya kita sebagai keluarga harus kuat, namun juga masyarakat itu juga berpengaruh ya, lingkungan, anak-anak kita bersosialisasi, anak-anak kita berteman, itu kalau lingkungannya buruk juga mereka sedikit banyaknya akan terpengaruh. Dan satu lagi yang menentukan ya pendidikan itu adalah negara sendiri. Nah, dimana digambarkan di dalam tafsir tadi bahwa kita itu dalam sebuah negara ibarat kereta api ya, dimana ada satu orang masinis. Nah, masinis ini pemimpinnya. Kalau pemimpinnya lurus jalan ya selamat kita. Kalau pemimpinnya mau mengajak kita keluar dari rel, pasti semuanya akan mati ya, pasti akan kecelakaan lah istilahnya, pasti akan terjadi bencana. Itulah yang terjadi kalau umat Islam ini misalnya dipimpin oleh orang-orang yang memusuhi Islam, misalnya yang zalim terhadap rakyatnya, maka yang terjadi sedikit banyak kita tidak bisa apa-apa, pasti akan mengikuti aturan yang mereka buat ya. Apalagi kalau aturannya itu bertentangan dengan syariat Allah, maka itu juga berdampak kepada kita yang akhirnya sedikit banyak kita juga terikut ya melaksanakannya, karena mau tidak mau kadang aturan itu harus diikuti. Nah, itulah di sini kita juga diberikan kesadaran bagaimana untuk senantiasa berupaya ya mencetak generasi kita untuk nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh-soleha. Makanya doa itu kita baca terus ya, Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kita sebagai seorang ibu, bagaimana mudah-mudahan kita bisa mengawal ya anak-anak kita kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang qurrata a'yun ya, yang soleh-solehah, yang menyejukkan pandangan, yang bisa membawa negeri ini menjadi negeri nanti yang diberkahi Allah. Karena berkah Allah itu hanya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan juga kepada kita tentunya sebagai umat Islam, kita harus berupaya memilih pemimpin yang berpihak ya kepada Islam, yang berpihak kepada Allah. Karena mereka lah nanti yang akan membuat kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika mereka beriman dan bertakwa, tentu pedoman utama itu adalah Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, demikian ibu-ibu, ada beberapa tadi yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita ya dalam menjalani keseharian. Jadi kita benar-benar dikuatkan kembali keimanan kita untuk tegar ya di dalam menempuh keislaman ini. Tidak akan pernah berhenti kita menuntut ilmu, dan tidak akan pernah berhenti yang namanya belajar ya untuk mengamalkan sampai hanya maut yang menjemput. Demikian ibu-ibu, wallahu alam bissawab. Demikian, ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ada yang mau bertanya atau sudah cukup?
baiklah kalau sudah. Mbak Imel, Iya, Mbak Imel silakan. sebentar. Ya, Mbak Ya, Yuli. saya mau tanya gini, tadi dijelaskan memang dan saya sering membaca gitu ya, apabila